Pewartaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serentak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sudah datang.
kecapi dan lagu merdu dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni pewartaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan pengantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada para malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kerana kepada siapakah di antara para malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan hari besar gereja, yaitu Hari Raya Christmas, ataupun Hari Raya Natal. Saya percaya bahwa hari ini merupakan hari yang semua kita nanti-nantikan bersama setelah selama 4 minggu dalam masa Advent kita mempersiapkan dan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita semua pasti bersukacita sebab Tuhan Yesus yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus lahir ke dunia dalam segala kesederhanaannya untuk menunjukkan kepada kita yang hidupnya sentiasa penuh dengan kerendahan ataupun kekurangan dan juga kelemahan. Saudara-saudari, di dalam bacaan Injil hari ini kita telah mendengar bahwa Yohanes biasa
membagi segala sesuatu menjadi dua di dalam penulisan Injilnya, di mana yang satu bertentangan dengan yang lain. Sebagai contoh, ada terang, ada gelap. Ada yang berasal dari atas dan ada yang berasal dari bawah. Ada yang bukan dari dunia dan ada yang dari dunia ini. Yang satu terarah kepada Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang percaya kepadanya, sementara yang lain adalah mereka yang menolak Tuhan Yesus. Saudara-saudari, di awal Injil Yohanes sudah menampakkan tentang hal itu. Yohanes menampilkan peranan Tuhan Yesus dalam campur tangan Allah. Dia adalah firman yang bersatu dengan Allah sejak awal mula, ikut serta pula dalam karya penciptaan alam semesta. Firman itu kemudian menjadi manusia dan tinggal di antara kita agar kita semua dapat mengenal Tuhan Yesus. Kehadiran firman mendapat respon ataupun tanggapan dari pihak manusia. Seperti yang dikisahkan di dalam Injil yang telah kita dengar tadi, ada yang menerima Tuhan Yesus, ada pula yang tidak menerima kehadiran Tuhan Yesus. Setiap orang yang membuka hati bagi Tuhan Yesus akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sebaliknya saudara-saudari, sesiapa yang menolak Tuhan Yesus itu berarti sudah berada di bawah hukuman. Saudara-saudari, disinilah kita semua dituntut melalui sikap kita, sebab kita semua diminta untuk memilih satu daripada dua pilihan itu. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih Tuhan Yesus ataupun tidak, memilih yang baik atau yang jahat, memilih keselamatan kekal atau berada di bawah siksaan kekal. Saudara-saudari, semuanya terletak pada pilihan kita masing-masing. Namun, apa kecenderungan kita sebagai manusia yang rapuh? Kita selalu memilih yang sebaliknya, yang tidak baik, kan? Dan itu saudara-saudari, Tuhan Yesus sangat mengharapkan agar kita semua diselamatkan dan masuk ke dalam kebahagiaan abadi bersama para kudusnya di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, pada hari yang berbahagia dan istimewa ini, mari kita bangun kembali dan berusaha memperbaiki cara hidup kita yang lama kepada hidup yang lebih baik. Karena Tuhan tidak pernah menutup pintu kerahiman-Nya bagi kita yang sungguh-sungguh mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu saudara-saudari, pada hari Christmas yang berbahagia ini, mari kita selalu menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita menerima Yesus dan membiarkan hidup kita sentiasa berada di bawah bimbingan dan penyelenggaraan Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kita. Saudara-saudari, ketika kita sungguh-sungguh bersumber kepada Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita, maka hidup kita lebih bermakna dalam merayakan Christmas ini dan mampu menjadi terang Kristus
dimanapun kita berada. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Injilnya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.